SPAN PTKIN sudah dibuka nih teman-teman. Yang mau tahu informasinya lebih lanjut, yuk tonton video ini sampai akhir. Balik lagi di GP Media Channel. Siapa nih yang udah nungguin seputar PTKIN? Mungkin ada dari kalian yang udah pengen banget masuk PTKIN, terus nungguin, aduh kak ayo dong upload nih untuk jalur masuk ke PTKIN gitu ya. Nah buat yang belum tahu, jalur masuk PTKIN itu hampir mirip sama SNMPTN dan SBMPTN ya. Ada dua jalur, satu ada namanya SPAN PTKIN. Ini adalah seleksi yang mirip sama SNMPTN, yaitu lewat jalur undangan atau jalur rapot ya. Terus yang kedua ada UM-PTKIN. Kalau UM ini ujian mandirinya, alias sama kayak SBMPTN, ada ujian tulisnya ya. Nah sekarang aku mau kasih tahu informasi seputar yang SPAN PTKIN ya. Jadi ini kayak gimana sih untuk pendaftarannya, terus kapan jadwalnya, apa aja yang harus disiapin, kita bisa pilih prodi apa aja. Langsung aja ya, kita buka websitenya. Nah teman-teman kalian nanti bisa langsung buka websitenya itu di span-ptkin.ac.id ya. Nanti kalian langsung dapat melihat berandanya, kayak gini gitu ya. Nah ini udah ada informasi, ada pendahuluannya sebenarnya di sini. Ini penjelasan aja sedikit tentang ininya ya, tentang SPAN PTKIN-nya ya. Jadi kalau SPAN PTKIN itu kalian bukan cuma bisa milih UIN, biasa kan kita ingatnya tuh UIN gitu ya, Universitas Islam Negeri. Tapi ada juga IAIN gitu ya. Itu adalah Institut Agama Islam. Terus ada juga STAIN itu sekolah tingginya. Jadi kalian nggak hanya untuk UIN aja gitu ya. Nah terus coba kita lihat di sini ada menunya. Kalau ini tujuan, wah, pasti ini tentang visi misi aja gitu ya. Kita bisa lihat di sini nih ketentuan umum dan persyaratan. Nah ini nih teman-teman ya, ada ketentuan umum sama persyaratan siswa pelamar. Ketentuan umumnya, SPAN PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain berupa portofolio tanpa ujian tertulis. Ini mirip banget kan sama SNMPTN ya. Terus madrasah, sekolah atau pesantren muadalah yang berhak mendaftarkan siswanya dalam SPAN PTKIN adalah yang secara sah memperoleh izin dari penyelenggara. Jadi ini harus dapat izin, harus dapat konfirmasi dulu kalau sekolah kalian itu mengikuti SPAN PTKIN itu ya. Dan siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan dari sekolah. Ya, jadi ini sama kan, ada kayak semacam apa ya, kuota siswanya gitu loh yang bisa ikutan PTKIN ya, untuk SPAN PTKIN. Siapa aja yang bisa melamar? Siswa MA, MAK, SMA atau SMK pesantren muadalah kelas terakhir tahun 2022. Jadi kelas 12 aja. Berarti untuk kalau misalkan angkatan 2020, 2021 itu udah gak bisa ya. Ini harus angkatan 2022 kelas 12. Oke? Punya prestasi akademik, tapi biasanya prestasi akademik itu sifatnya opsional untuk apa namanya, sertifikatnya ya. Tapi kalau nilai rapor ya itu yang wajibnya gitu ya. Memiliki NISN, memiliki nilai rapor tuh. Nilai rapornya, oh ternyata nilai rapornya itu cuman kelas 11 semester 1 sama semester 2 dan kelas 12 semester 1 aja. Jadi cuman 3 semester ya, semester 3, 4, 5 gitu teman-teman ya. Oke, terus kita lihat sekarang tata cara pendaftaran. Nah di sini udah ada alurnya. Oke, ini satu foto gitu ya. Jadi kalau ini dari sekolahnya dulu ya. Ini dari sekolahnya. Jadi sekolahnya pertama ada registrasi dulu. Mirip banget sama ngisi PDSS LTMPT ya buat SNMPTN. Jadi sekolah tuh regis dulu, pokoknya ngasih data-data sekolah gitu ya, sama data siswa yang mau daftar untuk PTKIN tadi, SPAN PTKIN ya. Abis itu kalau kalian udah terdaftar, baru deh kita ke siswa coba ya. Nah nanti kalian registrasi menggunakan NISN dan email aktif. Ini yang udah diregis tadi sebelumnya ya, barengan sekolah.
Nanti kalian harus validasi akun juga. Abis gitu kalian loginnya ke siswa.span-ptkin.ac.id. Ya ini websitenya ya. Kalian login nanti pakai username yang udah ada atau email kali ya, email sama password. Ya, biasanya kayak gitu sih. Cek data dan nilai rapor kalian. Ini kan sebelumnya udah dimasukin nih sama sekolah. Kalian cek lagi data-datanya. Terus upload rapor dan prestasi tambahan. Oke, jadi kayaknya kalian perlu mengupload scan rapor gitu ya. Dan kalau ada sertifikat boleh masuk ke sini. Oh iya, sebelumnya dicek data sama nilai rapor. Kalau misalkan ada yang salah, nih kalian bisa kesini hubungin operator sekolah. Jadi ini harus dibenerin dulu ke sekolah ya. Baru nanti kalau udah selesai upload rapor dan cetak bukti pendaftaran. Oke. Habis gitu kita lihat di sini. Oh, salah sini maksudnya ya, seleksi nih. Melalui sistem Panitia Nasional membuat pemeringkatan siswa berdasarkan kualitas siswa, nilai rapor, prestasi lainnya, kualitas sekolah, akreditasi, indeks daftar ulang, dan indeks kewilayahan untuk siswa yang berasal dari daerah 3T. Oke, jadi nanti kan kalian udah nih cetak bukti registrasi ya, tadi ya pendaftarannya. Terus ini tuh bakal diseleksi berdasarkan satu, kualitas siswa itu dilihatnya dari nilai. Terus kalau ada prestasi itu juga membantu. Terus dilihat dari kualitas sekolah, akreditasinya. Terus indeks daftar ulang tuh berarti alumni ya. Sama indeks kewilayahan untuk teman-teman yang wilayahnya tuh daerah 3T gitu ya. Oh iya, buat yang nanya, Kak ini bayar atau enggak? Ini enggak ya, ini gratis karena ini ditanggung sama pemerintah, sama banget kayak SNMPTN. Jadi jangan khawatir ya. Udah gitu nanti kalian ikut seleksinya baru pengumumannya. Peserta dapat mengecek kelulusan pada web ini pengumuman.span-ptkin.ac.id dengan memasukkan nomor pendaftaran. Oke, nah sekarang kita lihat jadwalnya kapan. Jadwalnya itu sekarang itu masih pengisian PDSS dari sekolah sih ya. Jadi kalau teman-teman sekarang, Kak kok aku belum ada info tentang PTKIN sih dari sekolah, coba kalian tanya ke guru BK ya. Ibu ada nggak sih pendaftaran untuk PTKIN? Saya mau ikut daftar dong gitu. Karena ini dari tanggal 7 sampai 28 Februari itu pengisian PDSS sekolah ya, termasuk data siswa yang mau ikutan PTKIN. Oke, pendaftarannya nanti yang dilakuin sama kalian yang login tadi itu tanggal 4 sampai 31 Maret 2022 dan pengumumannya itu 15 April 2022 ya. Kalau verifikasi untuk yang daftar ulang dan lain sebagainya itu sesuai PTKIN yang kalian pilih, oke? Oh ya, ada juga yang tanya, Kak kalau misalkan aku tuh udah masuk kuota eligible SNMPTN, boleh nggak sih aku ikutan PTKIN? Jawabannya tidak dianjurkan sebenarnya ya. Kenapa? Karena kalian kan nanti pasti kalau misalkan diterima SNMPTN-nya kan pasti milih SNMPTN ya. Dan kalau ini kan pengumumannya 15 April. Kalau SNMPTN kan duluan kan 29 Maret. Jadi kalian udah tahu hasil duluan SNMPTN. Jadi menurut aku kalau yang SNMPTN nggak usah ikutan SPAN PTKIN lagi gitu ya. Iya Kak, tapi kalau misalkan SNMPTN yang nggak lulus misalnya ya, kan aku bisa ikut di sini. Nah, coba kalian lihat di sini deh. Ini pendaftaran ya. Pendaftaran itu tanggal 4 sampai 31 Maret. Pengumuman SNMPTN itu tanggal 29 Maret. Dan PDSS-nya juga sebenarnya ini udah dari sekarang gitu ya. Jadi kalau menurut aku jangan deh ya, kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain yang nggak masuk kuota eligible SNMPTN gitu. Biasanya sih kalau sekolah itu bakal misahin gitu ya. Kalau yang udah eligible SNMPTN biasanya nggak boleh ikutan lagi PTKIN gitu ya. Tapi ya terserah lagi sih bagi kalian. Cuman kalau kakak menyarankannya untuk tidak. Karena kalau misalkan nanti pun ini ditolak kan jadinya berimbas juga ke sekolah. Karena ini sifatnya juga seleksi rapor ya, alias undangan gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya untuk seleksi PTKIN. Next di sini ada menu pengumuman apa nih ya? Coba kita lihat. Oh, ini cuma informasi untuk pengumumannya aja nanti ya. Oke, nah sekarang ini program studi dan berapa pilihan sih yang bisa kita ambil di PTKIN. Kita klik. Nah, di sini siswa pelamar memilih 2 PTKIN yang diminati. 2 doang ya berarti ya. Misalkan UIN Jakarta sama UIN Sunan Gunung Jati Bandung gitu ya. Siswa pelamar memilih 2 program studi yang diminati pada masing-masing PTKIN. Berarti kalian bisa pilihnya totalnya 4 ya. Ini kan 2 program studi pada masing-masing PTKIN. 4 berarti ya, ada 4 jurusan. Urutan pilihan PTKIN dan program studi menyatakan prioritas. Jadi ini nggak dilihat dari keketatan ya. Kalau ada yang nanya, Kak data keketatan PTKIN ada nggak? Itu nggak ada. Jadi ini benar-benar prioritas kalian jurusannya tuh apa? Itu taruh di
pilihan 1 gitu ya. Daftar program studi dan daya tampung PTKIN. Oh, tapi ini belum ada nih ya. Mungkin nanti harusnya nih dia bisa diklik gitu, nanti kita bisa cek apa aja program studinya. Tapi mungkin ini bakal diperbaharui seiring berjalannya waktu atau ada di sini ya, coba ya kita lihat. Di sini ya guys, program studinya di atas kalau kalian nyari-nyari. Nah, ini bisa ada UIN. Nih, kalian tinggal klik aja misalkan UIN. UIN langsung kelihatan nih, ini semuanya UIN gitu ya, Universitas Islam. Tuh, semuanya ada di sini. Misalkan kita contohnya ini ya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kalian klik, nah langsung keluar prodinya. Kalau di SNMPTN itu kan kalian nggak bisa milih jurusan keagamaan ya, yang ada di UIN. Kan suka itu yang nanya, Kak aku mau ambil tentang fikih gitu. Aduh, nggak bisa kalau di SNMPTN ataupun SBMPTN ya. Bisanya di sini ya, di SPAN PTKIN atau di nanti tesnya di UMPTKIN. Kayak sini kan ada nih pendidikan agama Islam. Kalau SNMPTN kan nggak ada ya. Di sini ada kuotanya juga, kuotanya 52 bangku. Tapi di sini nggak ada data peminat, makanya tadi ini nggak diurutkan berdasarkan keketatan gitu ya. Tapi ini juga ada program yang umum nih, kayak pendidikan bahasa Inggris, fisika, ada ya. Cuman dia ditambah sama ilmu-ilmu yang keagamaannya. Dan semuanya lengkap di sini, kalian bisa cek. Ini ada UIN, terus ada IAIN tadi ya, Institut Agama Islam, ada STAIN, sekolah tingginya. UN ini apa nih? Oh, UN ini Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, jadi kayaknya ada universitas negeri. UN tuh mungkin universitas negeri, tapi dia bisa lewat SPAN PTKIN. Ini Universitas Singapura Bangsa Karawang termasuk universitas yang masih baru ya di Indonesia. Coba kita lihat. Oke, karena dia ada jurusan pendidikan agama Islam, manajemen pendidikan agama Islam, sama pendidikan Islam anak usia dini. Kalian bisa nih ya kalau misalkan mau ke Unsika ya, Singapura Bangsa Karawang. Oke, jadi semuanya udah ada di sini ya. Kalian bisa cek dari sekarang. Mungkin kalau pengen kayak memprioritaskan apa nih program studi yang kira-kira cocok sama kalian gitu ya, ini bisa dicek di sini ya. Nah, jadi itu dia teman-teman informasi seputar SPAN PTKIN. Semoga ini bisa membantu dan ini harus kalian update terus ya, karena ini kan masih proses PDSS, nanti pendaftarannya baru di 4 Maret. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi dan semoga kalian juga bisa memilih program studi yang sesuai sama kalian ya. Kalau misalkan nggak rezeki di jalur yang lain, kan masih ada jalur yang seperti ini gitu ya, jadi bisa kalian ikutin. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video.